Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai apakah orang yang belum dibaptis Roh Kudus dapat dipakai oleh Tuhan. Bunda Teresa adalah seorang biarawati Katolik Roma yang menggoncang dunia karena pelayanannya terhadap kaum papa yang terpinggirkan karena penyakit kusta, AIDS, dan TBC. Bahkan dunia pun mengakui pelayanannya dengan menyematkan hadiah Nobel Perdamaian di tahun 1979. Martin Luther, seorang reformator gereja yang menggoncang keadaan gereja yang kelam pada masanya. Adapun Billy Graham, seorang penginjil dari Amerika Serikat yang saat mengadakan KKR dapat mengundang jutaan orang. Bahkan beliau dianggap sebagai salah satu pemimpin Kristen paling berpengaruh di abad ke-20 ini. Sejujurnya kita tidak benar-benar tahu dengan jelas apakah para raksasa iman di atas pernah mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Sejarah pun tidak pernah mencatatnya. Maka timbullah pertanyaan, mengapa perlu seseorang dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Jika seseorang yang belum pernah dibaptis Roh Kudus atau mungkin sudah pernah, tapi tidak secara nyata menunjukkannya seperti para tokoh tersebut, tetap dipakai Tuhan secara dahsyat. Pengakuan Iman GBI berkata bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Teologi Pentakosta sangatlah menekankan tentang pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus sebagai suatu hal yang terpisah dari karya keselamatan Kristus yang bertujuan untuk penyelesaian amanat agung. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mencatat, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata kuasa di ayat tersebut berasal dari bahasa Yunani dunamis yang diterjemahkan juga sebagai dinamit, sesuatu yang memiliki daya ledak yang tinggi. Dengan kata lain, kuasa ini adalah kuasa yang sangat besar, yang dimana dengan kuasa ini amanat agung Tuhan Yesus pasti terselesaikan. Sangatlah menarik untuk disimak bahwa sesaat sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, ia berpesan agar para murid tidak meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di sana sambil menantikan janji Bapa. Apakah janji Bapa yang dimaksud tersebut? Janji Bapa yang dimaksud Tuhan Yesus adalah bahwa para murid akan dibaptis dengan Roh Kudus.
Poin penting untuk kita garis bawahi di sini adalah bahwa baptisan Roh Kudus adalah janji Bapa untuk semua orang percaya. Selanjutnya di Kisah Para Rasul pasal kedua adalah peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul yang lebih kita kenal dengan peristiwa Pentakosta, di mana para rasul mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dari sini dapat kita lihat bahwa janji Bapa tentang baptisan Roh Kudus selalu disertai dengan pengalaman karunia berbahasa roh. Dari peristiwa tersebut kita melihat dengan jelas bahwa ada perbedaan antara menerima Roh Kudus dengan dipenuhi Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus. Setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus berdiam di dalam dirinya. Bapa memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita, yaitu anugerah keselamatan. Rasul Paulus pun menjelaskan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Keberdiaman Roh Kudus di dalam hidup orang percaya memampukan seseorang untuk memiliki hidup yang menghasilkan buah roh. Namun, seseorang yang telah dibaptis dengan Roh Kudus akan memiliki kuasa untuk menyelesaikan amanat agung sesuai yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dalam hal ini kita melihat bahwa baptisan Roh Kudus berfungsi secara eksternal. Alkitab juga mencatat dampak-dampak daripada baptisan Roh Kudus secara internal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, baptisan Roh Kudus mengubah kehidupan doa kita. Roma 8 ayat 26-27. Yang kedua, baptisan Roh Kudus membangun iman kita. 1 Korintus 14 ayat 4a. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus menyempurnakan pujian dan penyembahan kita. 1 Korintus 14 ayat 15. Dan yang keempat, baptisan Roh Kudus meningkatkan kepekaan rohani kita. 1 Korintus 14 ayat 2. Robert P. Mencius, seorang hamba Tuhan dan juga seorang penulis, memaparkan di dalam salah satu bukunya yang berjudul Speaking in Tongues, bahwa tanda kedewasaan Kristen tidak diukur dengan sudah atau belum mengalami baptisan roh, melainkan diukur dari hidup yang menghasilkan buah roh. Di mana hal ini juga menjadi bagian dari proses pengudusan atau sanctification. Akan tetapi perlu dimengerti bahwa di satu sisi adalah mungkin bagi seseorang untuk mengalami kuasa Roh Kudus tanpa berbahasa roh. Namun hal ini bukanlah pengalaman Alkitab yang utuh sebagaimana tertulis di Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa meskipun seseorang belum dibaptis Roh Kudus, ia dapat dipakai Tuhan secara dahsyat. Namun pengalaman baptisan Roh Kudus membuat orang percaya dapat melayani tubuh Kristus dengan lebih maksimal. Jikalau Alkitab menuliskan adanya pengalaman kepenuhan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh, mengapakah kita tidak merindukannya? Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Biar semakin sehati Bapak Ibu Saudara, seperti biasa tapi biar bukan sekedar rutinitas atau kebiasaan. Saya tahu sebelum memulai kita biasanya salaman atau lihat kiri kanan, tapi biarlah kita memberikan ketulusan senyum yang mungkin tidak terlihat, tapi saudara bisa sapa kiri kanan dengan sapaan tangan. Coba lihat kiri kanan sekeliling Anda, senyumi. Dan kiri kanan saudara percayalah walaupun ditutupi masker, mereka tersenyum buat Anda. Haleluya. Saya berdoa biarlah senyum saling memotivasi satu dengan yang lain. Dan saya selalu mengingatkan biarlah kita datang ke hadapan Tuhan. Bukan sekedar kebiasaan karena ini hari Minggu atau mungkin ya ini kita biasa berkumpul di gereja. Tapi mari kita bangun rasa kangen sama Tuhan. Rasa rindu yang dalam untuk mengalami kehadiran Tuhan yang kita alami secara personal, secara pribadi. Dan saya tahu banyak hal-hal yang sifatnya spesifik yang kita alami. Orang lain gak tahu, sahabat gak tahu, bahkan orang tua, orang terdekat gak tahu. Tapi kita nyaman kalau kita serukan atau kita ceritakan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dan waktu penyembahan, waktu doa kita adalah waktu yang sakral pada waktu kita datang kepada Tuhan. Dan biarlah itu menjadi persembahan yang wangi buat Tuhan. Yang setuju boleh bilang amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan dan aplausnya buat Tuhan kita yang dahsyat.
Mari saudara kita siapkan hati dalam doa bersama-sama. Tuhan terima kasih buat nafas, kesehatan, kekuatan, berkat, anugerah, perlindungan, pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Walau banyak hal yang kami akui bahwa itu berat buat kami. Banyak kesulitan, banyak himpitan, banyak tekanan yang harus kami hadapi. Dan Tuhan mengizinkan itu. Tuhan berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu ujian yang Tuhan izinkan untuk kami jalani. Kami tahu walaupun ujung-ujungnya itu mendatangkan kebaikan buat kami dan mendewasakan kami. Dan ini waktu yang terbaik kami datang ke rumah Tuhan untuk menceritakan, untuk menyampaikan hal-hal yang begitu rahasia. Dan kami mau nyaman menceritakannya kepada Tuhan. Dan tentu kami ungkapkan dengan syukur, kami ungkapkan dengan puji, kami ungkapkan dengan sembah dan rasa respek kami yang tinggi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang dengan syukur, mari bersama-sama dengan tangan yang terbuka. Dengan hati yang terangkat ucapkan terima kasih. Kami datang dengan syukur, kami datang dengan pengakuan terima kasih. Yesus, ini jemaatmu yang mengucap syukur Tuhan. We thank you Lord. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Syukur kami naikkan, terima kasih. Engkau layak terima yang terbaik Tuhan. Segala hormat, pujian, kemuliaan, keagungan dan bahkan kejayaan hanya bagi nama Tuhan Yesus kami yang hidup. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara silakan duduk kembali. Hallelujah, hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. You are holy God. Mari katakan sama-sama. Sing. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah.
segenap hati kami mau katakan bagi Tuhan. Sing. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reign. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reign. Hallelujah. Hallelujah. Sing. Holy. Son you, Lord. Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Yes, you are holy God. Holy are you, Lord God Almighty. Oh, yes, you are holy God. You are holy God. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. See, you are holy. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy. Mari jemaat Tuhan katakan, you are holy. Mighty God, you are worthy as the Lamb. Say you are holy. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are worthy. Holy. Holy. Yeah. Are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Mari sekali lagi bersama-sama sing. You are holy. Worthy is the Lamb. Sing amen. 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 Oh, you are holy God. Yes, you are holy God. Oh, you are holy God. Holy is the Lord. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kami angkat suara. Kita sembah Dia lebih dalam lagi. Haleluya. You are worthy God. Jesus. Oh, ini gerejamu ya Allah. We come to worship you. We come to worship you, Jesus.
Haleluya. Oh, nama shanaralai nanai, shanaralamai nanaralai, shiraralaboy, saralamai raboy, shimaralamai ralamai sanaralamayo. Kau layak dimuliakan, Engkau layak ditinggikan, Yesus. Ini gerejamu yang meninggikan namamu ya Allah. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Yes, you are worthy. Kau layak, Yesus. Mari sembah Dia lebih lagi. Haleluya. Saudara yang bisa berbahasa roh, sembah Yesus. Mari berikan suara-suara bagi Dia. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Raja di atas segala raja. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Oh, mari angkat tangan kita, sing worthy is the Lamb, sing worthy is the Lamb sitting on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, the darling of heaven, crucified. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Worthy is the Lamb. You are worthy. Oh. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now, crown
Your darling. The King of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Mari bersama-sama katakan, nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatan selama-lamanya. Sia Engkau Tuhan, oh tiada janji seperti yang katakan tiada janji, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Berikan suara-suara kemuliaan bagi Tuhan. Boleh sekali lagi tanpa suara musik berikan tepuk tangan dan aplausnya buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, puji Tuhan. Sudah jauh lebih banyak saya rindu saudara satu dengan yang lain saling menyapa. Mungkin kalau seperti ini tadi sudah dilakukan, coba sekali Alkitab bilang marilah kita saling mengasihi. Yang setuju bilang amin. Coba lihat kiri kanan, say I love you, I love you, I love you, I love you. Puji Tuhan, ini sopan-sopan semua di sini GMCC ya, luar biasa. Tepuk tangannya lebih lagi buat Tuhan. Come on. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanmu digantikan selama ku ada. GMCC boleh lambaikan tangan yuk semua. Cinta, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Katakan bersama. Janganlah mendampingi tiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Tanganmu yang telah melukiskan. GMCC sama-sama semua. Dalamlah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Sekali lagi katakan. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Haleluya. Mari tepuk tangan bersama-sama. Musik memuji. Oh, 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 oh. Semua katakan. Oh, 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 oh. Semua. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri
Yang bersuka cita lagi sama-sama kan nyanyikan dengan kuat. Come on. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Sekali lagi. Kau beri kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Bersuka. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Bersuka cita selamanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Woo! Kata-kata ini jarang saya gunakan lagi saudara semenjak pandemi. Ada yang baru pertama kali hadirkah pagi hari ini? Kalau ada yang baru pertama kali datang diajak teman atau keluarga boleh lambaikan tangan. Kami senang loh menyambut. Jika ada? Ada? Belum ya, semuanya ternyata keluarga lama ya. Puji nama Tuhan. Sekali lagi tepuk tangannya buat nama Tuhan kita. Tepuk tangannya lebih keras lagi, come on. Mari GMCC nyanyikan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, memegang pagiku. Setiap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Yeah. Kau yang layak ditinggikan. Mari tinggikan Tuhan bersama-sama semuanya. Sing. Jesus, Kau sumber kemenanganku, layak kuasa. Yesus Kau Raja mulia. You are great God. Come on. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Segenap jiwa dan harapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Raja atasku. Semua. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Boleh saya mengajak semuanya boleh melambaikan tangan buat Tuhan bersama-sama. So, ada Tuhan. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa, meminta selamanya. Yesus Kau Tuhan. Haleluya. Engkau mulia Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau agung, Engkau perkasa. Haleluya. Dan Kau Tuhan semua agung dan perkasa. MCC sumber kemenanganku, sing. Kuasa meminta selamat, hanya Yesus Kristus yang layak. Sing. Tuhan agung dan perkasa, Kau sumber
Kau Tuhan, Raja mulia. Oh, Raja mulia. Sekali lagi semua katakan, Raja mulia. Woo. Haleluya. Sekarang saya ada di Desa Baun, NTT, Kupang. Di belakang saya begitu banyak anak-anak murid yang kita sudah latih di Rumah Junior Football Club. Oleh karena itu, saudara, partisipasi kepercayaan Bapak Ibu selama ini untuk berpartisipasi di Yayasan Rumah Junior membuat kami mendirikan sekolah bola di tahun ini bersama Coach Apo. Dan kami melihat bahwa begitu banyak anak-anak Indonesia, khususnya NTT, yang kuat dan larinya cepat karena mereka dibentuk oleh alam mereka sendiri. Mimpi mereka begitu besar tetapi tidak ada yang memberikan kesempatan. Oleh karena itu, Rumah Junior Football Club akan memwujudkan semua impian dari anak-anak Indonesia Timur, khususnya Desa Baun dan Desa Tetnama. Terima kasih untuk dukungan Bapak Ibu semua, dan saya berharap ke depannya sekolah bola ini akan menjadi lebih besar lagi karena partisipasi Bapak Ibu semua. Terima kasih dan salam peduli Indonesia dari masyarakat Desa Tetnama dan Desa Baun mengucapkan salam peduli Indonesia. Shalom, GBI Gajah Mada City Church. Mari buka Alkitab saudara bersama saya ke Matius pasal 7 ayat 13 sampai 27. Nah, selagi Anda membuka Alkitab, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Pastor Paulus dan juga kepada Pastor Nelly dan seluruh pastoral tim dari GMCC untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa membawakan firman hari ini. Dan ini sebetulnya ada suatu kehormatan yang sangat ya saudara. Kenapa? Karena waktu saya mendapatkan message dari Pastor Nelly, saya kaget. Jujur, saya tidak expect ini. Kenapa? Karena saya tidak kenal beliau dan beliau tidak kenal saya. Jadi undangan untuk berkhotbah ini mengejutkan buat saya. Dan ternyata alasannya adalah karena beliau kenal mami saya. Dan itulah kelebihan memiliki mami yang suka mempromosi anaknya. Oke, mari kita bersama-sama buka ke dalam firman Tuhan. Dan sebelum kita masuk ke firman Tuhan, mari saya beritahu terlebih dahulu bahwa firman ini kemungkinan besar akan menyinggung banyak dari saudara. Dari mana saya tahu? Karena firman ini sudah terlebih dulu menyinggung saya, saudara ya. Nah, saya ini sudah berada di pelayanan pastoral penuh sepanjang waktu itu untuk kira-kira sekarang hampir 11 tahun, saudara ya. Dan saya tahu wajah saya kelihatan sangat muda dan saudara nggak akan menyangka bahwa saya sudah ada di pelayanan pastoral 11 tahun. Tetapi umur saya tidak semuda wajah saya. Dan saya sangat menyukai dan berterima kasih kepada Tuhan untuk 11 tahun yang saya lewati ini. Tapi ada dua hal dalam 11 tahun ini yang menghancurkan hati saya. Yang pertama adalah ketika saya melihat banyak orang di gereja yang mengenal Kristus dan kemudian mereka meninggalkan Kristus. Jadi ada masa-masa sukar yang datang, ada sesuatu yang terjadi, dan kemudian tidak lama mereka mulai mempertanyakan apakah Tuhan itu ada atau tidak, dan mereka meninggalkan gereja. Dan hati saya hancur sebagai pendeta. Tapi saya masih bisa menerimanya, kenapa? Karena at least saya dan mereka tahu bahwa mereka sama-sama sudah meninggalkan Tuhan dan berada di luar gereja. Jadi saya bisa memperlakukan mereka seperti orang yang bukan bergereja dan memperkenalkan mereka Injil dari awal. Tapi yang membuat saya lebih khawatir adalah tipe yang kedua, yaitu adalah mereka yang tertanam di dalam gereja. Jadi mereka melihat diri mereka itu sebagai murid Kristus yang baik. Dan maksud saya dengan murid Kristus yang baik adalah begini. Mereka aktif pelayanan di gereja. Jadi mereka secara konsisten terlibat di semua aktivitas gereja. Jadi mereka ini ada di dalam gereja seperti saudara. Jadi kalau ada nilai kehadiran dalam gereja, khususnya sebelum COVID saudara ya, mungkin yang mereka dapatkan adalah nilai minimal kredit lah saudara ya. Jadi mereka tuh tahu ritme gereja.
Jadi mereka tahu setiap pagi kalau mereka ke gereja mereka pakai pakaian yang terbaik. Kemudian mereka pakai muka gereja yang penuh senyum. Dan sampai di gereja berkata, Shalom, Shalom, Haleluya, Praise the Lord. Dan mereka tahu ritme gereja ya. Jadi kalau mereka lagi menyembah mereka tahu kapan mesti angkat tangan. Oh ini chorus nih, angkat tangan. Oh ini bridge, pukul dada gitu ya saudara. Jadi mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan di gereja. Dan bahkan mungkin mereka meneteskan air mata sewaktu mereka memuji Tuhan. Kemudian waktu khotbah disampaikan mereka pun tersentuh oleh pesan dari khotbah. Jadi dari luar mereka terlihat seperti murid yang baik. Tetapi di dalam mereka kosong. Dari luar mereka sepertinya ada di dalam gereja. Tetapi dari dalam mereka sebetulnya terhilang. Dan kekhawatiran saya adalah begini. Orang-orang seperti bahkan mereka sering tidak menyadari bahwa mereka terhilang. Mengapa? Karena mereka berpikir dan mereka menipu diri mereka sendiri dengan berpikir bahwa karena mereka sudah melakukan A, B, C, D, E untuk Tuhan, maka dari itu mereka adalah murid Kristus. Dan hari ini saya akan mengejar hati saudara karena saya mengasihi saudara. Dan bacaan kita hari ini adalah peringatan yang keras dari Yesus yang mengatakan bahwa kepada kita ada banyak murid yang terlihat baik di luar namun kosong di dalam. Nah, saya berikan Anda gambar besarnya dulu ya. Apa yang terjadi di ayat yang kita baca, akan kita baca ini. Nah, ayat-ayat ini adalah kesimpulan khotbah Yesus di bukit. Dan sepanjang khotbah di bukit, apa yang Yesus lakukan? Yesus sedang mengejar hati orang-orang yang mendengarkan dia. Kenapa? Karena ada begitu banyak orang yang menganggap dirinya sebagai orang yang baik, tetapi sebenarnya tidak. Dan Yesus bertanya kepada kita pagi hari ini, siang hari ini, apakah Anda yakin bahwa Anda ini adalah murid Kristus? Karena Yesus memberitahu kepada kita begini, bahwa ada begitu banyak orang di gereja yang menyebut dirinya murid Kristus, tetapi ternyata bukan. Dengan kata lain begini, ada banyak orang yang memakai seragam Kristen tetapi tidak memiliki keserupaan dengan Kristus. Mereka adalah murid palsu. Jadi penutup dari khotbah di bukit ini adalah peringatan yang keras tentang kekristenan yang palsu. Dan Yesus memberikan peringatan melalui serangkaian kontras yang berpasangan. Ada dua jalan, mudah dan sukar. Ada dua pohon, baik dan buruk. Ada dua pernyataan, benar dan salah. Ada dua pembangun, bijak dan bodoh. Jadi saya hari ini akan memberikan saudara gambar besar kontras yang Yesus ciptakan melalui perikop ini. Dan Yesus meminta kepada kita semua untuk memiliki discernment. Pertanyaannya begini, apakah Anda seorang murid Kristus? Atau apakah Anda seorang murid palsu? Dan saya akan merangkumnya dengan tiga kontras ini ya. Mudah atau sukar, karunia atau buah, penampilan atau fondasi. Kita lihat yang pertama, mudah atau sukar. Di Matius 7 ayat 13-14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah, ini kontras yang pertama saudara ya. Jadi ada dua pintu yang berbeda dengan dua jalan yang berbeda. Anda punya dua pilihan. Pintu yang pertama lebar dan memiliki jalan yang luas. Dengan kata lain, pilihan ini sangat mengundang dan menarik bagi banyak orang. Ini pilihan yang menyenangkan. Ini pilihan yang mudah. Karena itu kita menemukan bahwa ada banyak orang yang memasuki pintu ini. Namun Yesus berkata bahwa jalan tersebut menuju kepada kebinasaan. Lalu pilihan yang berikutnya adalah jalan yang kedua, pintu yang kedua ini terlihat sesak dan memiliki jalan yang sempit. Jadi pilihan ini pada awalnya terlihat sangat terbatas dan tidak tampak menarik. Karenanya kita tidak menemukan kerumunan orang di jalan yang ini. Hanya sedikit orang yang mengambil jalan ini karena ini jalan yang sukar. Tapi kemudian Yesus berkata bahwa jalan yang sukar ini menuju kepada kehidupan. Pertanyaannya buat saudara dan saya, jalan mana yang Anda akan pilih? Oke. Berapa banyak saudara yang berkata, aku akan mengambil jalan yang mudah? Angkat tangan di rumah masing-masing. Atau berapa banyak saudara yang berkata, aku mau ambil jalan yang sukar? Angkat tangan. Nah, saya rasa 99% mengangkat tangan untuk jalan yang sukar. Setuju ya? Ini bukan pilihan yang sukar. Ini pilihan yang mudah.
Tapi mari saya beritahu saudara, apa yang Yesus tidak katakan. Karena sering kali waktu kita melihat perikop ini, pikiran kita secara alami langsung berkata bahwa ini ada dua jalan yang ditawarkan Yesus. Ini adalah jalan yang membedakan antara orang yang baik dan orang yang jahat. Jadi mereka yang memilih jalan yang mudah itu adalah orang yang jahat. Para pelacur, para pembunuh, orang-orang kafir, orang-orang jahat, pemungut cukai. Dan yang memilih jalan yang sukar adalah kita, orang Kristen yang baik. Tetapi bukan itu yang Yesus katakan. Ini adalah interpretasi yang salah. Kenapa? Karena sepanjang khotbah di bukit, Yesus tidak mengkontraskan antara orang yang baik dan orang yang jahat. Yesus mengkontraskan jalan antara murid Kristus dan murid palsu. Saya berikan satu contoh. Kalau kita naik sedikit ke Matius pasal 6 tentang pengajaran Yesus tentang berdoa, yang Yesus katakan di situ bukan begini, bahwa ada dua orang, satu berdoa dan satu tidak berdoa. Oh tidak. Di perumpamaan itu Yesus berkata bahwa dua orang ini dua-duanya berdoa. Tetapi mereka berdoa untuk alasan yang berbeda. Kenapa? Karena satu orang berdoa untuk dilihat orang lain. Dan satu lagi berdoa untuk didengar oleh Tuhan. Saudara lihat itu? Adalah mudah untuk kita membedakan antara orang yang berdoa dan yang ke gereja dengan orang yang tidak berdoa dan tidak ke gereja. Sangat mudah. Tetapi yang Yesus tanyakan bukan itu. Yang Yesus tanyakan kepada saudara dan saya begini. Mengapa kamu berdoa? Mengapa kamu datang ke gereja? Mengapa kamu pelayanan? Dan ini pertanyaan yang sukar. Kenapa? Karena dari luar kedua orang ini terlihat sama persis. Mereka sama-sama berdoa, sama-sama rajin, sama-sama ada di gereja. Tetapi di dalam alasan mereka melakukan semua itu berbeda. Alasan mereka mentaati Tuhan sangat berbeda. Dan yang mengejutkan adalah seperti ini. Yesus berkata bahwa ada begitu banyak orang di gereja dengan alasan yang salah. Ada jauh lebih banyak orang yang mengambil jalan yang mudah. Jadi mereka ada di gereja, mereka mengaku sebagai murid Kristus, tetapi mereka mencari sesuatu yang lain selain Tuhan. Jadi Tuhan itu hanyalah sarana untuk apa yang sebetulnya mereka inginkan. Jadi mungkin begini, mungkin Anda menjadi seorang Kristen karena Anda menginginkan ketenaran. Atau mungkin Anda menjadi seorang Kristen karena Anda ingin menjadi kaya dan sehat. Atau mungkin Anda adalah seorang Kristen karena orang tua Anda adalah orang Kristen. Atau mungkin Anda seorang Kristen karena Anda mau terlihat sebagai orang baik. Jadi Anda memilih agama Kristen sebagai kebaikan saudara. Jadi kekristenan saudara itu hanyalah agama. Dan saya gak mengatakan semua itu buruk. Tetapi saya mengatakan bahwa itu tidak cukup. Karena kalau itu alasan saudara ada dan mengikuti Kristus, saudara sedang berada di jalan yang salah. Dan Yesus mengatakan bahwa ada begitu banyak umat Kristen yang berada di jalan yang menuju kebinasaan. Dan ini sangat menakutkan. Dan saya gak mencoba menakut-nakuti saudara ya. Saya hanya memberitahu saudara apa yang Yesus katakan di sini. Anda bisa menjadi seorang Kristen yang baik, namun terhilang pada saat yang bersamaan. Ini kontras yang pertama. Kita lihat kontras yang kedua, bahkan lebih menakutkan. Ayat 15-23, karunia atau buah. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu.
Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, ini adalah salah satu perikop Alkitab yang sangat mengganggu saya. Coba saudara perhatikan deskripsi dari para nabi palsu. Dari luar, nabi palsu ini kelihatan seperti domba. Namun Yesus berkata mereka ini sebenarnya ada serigala yang buas di dalam. Dan kemudian Yesus menerapkan prinsip yang sama bukan hanya untuk nabi palsu tetapi juga untuk murid palsu. Nah, bagaimana Anda membedakan antara murid asli dan murid palsu? Sangat sukar. Coba perhatikan deskripsi murid palsu. Yang pertama, mereka memanggil Yesus Tuhan. Nah, kata Yunani yang dipakai di sini adalah sebuah kata Kyrios. Dan Kyrios ini berarti Tuhan di Perjanjian Lama. Jadi orang-orang ini mereka mengenal siapa Tuhan itu. Jadi mereka bukan orang beragama sembarangan, saudara. Mereka adalah orang-orang yang memiliki doktrin yang baik. Mereka rajin membaca Taurat mungkin, dan mereka membaca buku rohani yang sehat. Kedua, mereka berkata, Tuhan, Tuhan. Nah, kalau orang Yahudi mengungkapkan kata yang sama 2 kali, ini artinya adalah mereka sedang menunjukkan perasaan mereka. Jadi orang-orang ini mereka bukan hanya memiliki doktrin yang baik, namun mereka juga memiliki perasaan. Mereka menunjukkan perasaan mereka terhadap Tuhan. Dan yang ketiga, mereka memiliki karunia karismatik. Kita lihat ini, mereka bernubuat demi nama Yesus. Mereka mengusir setan dan melakukan banyak mujizat. Jadi mereka ini memiliki resume kekristenan yang mengesankan. Mereka aktif pelayanan dan pelayanan mereka berhasil, saudara. Jadi kita gabungkan ya 3 kriteria ini. Mereka punya doktrin yang baik, mereka memiliki perasaan untuk Tuhan, dan mereka aktif melayani Kristus. Saudara tahu ini kedengaran seperti siapa? Ini kedengaran seperti banyak pendeta, saudara. Ini kedengaran seperti saya. Dan bukan cuma saya yakin deskripsi ini juga benar tentang saudara, banyak dari saudara. Tapi saudara tahu apa yang Yesus katakan kepada mereka? Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Perhatikan baik-baik jadi apa yang terjadi di sini. Sangatlah mungkin untuk melakukan pekerjaan Tuhan dan tidak kehendak Tuhan. Sangatlah mungkin untuk melakukan banyak mujizat di dalam nama Yesus dan tidak dikenal oleh Yesus. Hanya karena seseorang memiliki karunia bukan berarti seorang tersebut adalah murid Kristus. Karena Alkitab memiliki begitu banyak contoh orang yang dipakai oleh Tuhan namun tidak diselamatkan. Saya beri satu contoh. Keledai Bileam. Tuhan bisa memakai keledai. Namun kita tahu keledai itu tidak diselamatkan. Jadi di perumpamaan ini Yesus sedang berbicara kepada orang-orang Kristen yang aktif melayani Tuhan. Dan dia berkata begini, mungkin saudara percaya kepada Injil dalam otak saudara. Mungkin saudara sudah dibaptis. Mungkin saudara rajin ke gereja, saudara rajin pelayanan. Mungkin saudara sudah lulus kelas pemuritan. Dan saudara waktu saudara mendengarkan firman Tuhan sudah hati saudara, ya amin, amin, amin. Kemudian mungkin saudara sudah meneteskan air mata sewaktu pujian dan penyembahan. Tetapi pernyataan Yesus kepada saudara dan saya adalah begini. Aku tidak pernah mengenalmu. Enyah daripadaku. Anda mengenal nama Yesus. Kita mengenal nama Yesus. Namun Yesus tidak mengenal nama kita. Namun yang penting, bukanlah apakah Anda mengenal nama Yesus, tetapi apakah Yesus mengenal nama Anda. Saudara tahu permasalahannya dengan orang-orang ini? Yesus menyebut mereka, kamu sekalian membuat kejahatan. Nah, apa maksudnya? Ini tidak dapat berarti bahwa mereka ini tidak mentaati hukum Tuhan. Kenapa? Karena mereka ini semua sibuk pelayanan dan melakukan hal-hal yang baik. Tetapi yang terjadi adalah gini, mereka melakukan hal yang baik dengan motivasi yang salah. Nah, bagaimana kita tahu? Karena di bahasa Yunani ini sangat jelas. Tetapi di bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ini tidak jelas. Tapi di bahasa aslinya, orang-orang ini menyebut perkataan ini 3 kali. Bukankah kami? Jadi mereka berkata ini, Bapa Tuhan, bukankah kami sudah melakukan ini? Bukankah kami sudah melakukan itu? Bukankah kami? Dengan kata lain yang mereka katakan begini,
Karena aku sudah melakukan ini semua ini Tuhan, maka selayaknya engkau menerima aku. Dan Yesus berkata mereka adalah pembuat kejahatan. Kenapa? Karena itu berarti begini, bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan untuk Tuhan, mereka sebetulnya lakukan untuk diri mereka sendiri. Mereka lakukan untuk kemuliaan nama mereka sendiri. Jadi mereka berkata gini, aku akan menjadi orang Kristen yang baik sehingga nanti Tuhan akan melakukan A, B, C, D, E untuk aku. Jadinya motivasi mereka bukan Tuhan, tapi diri mereka sendiri. Mereka mau membuat Tuhan berhutang kepada mereka. Saya pakai hidup saya sebagai contoh ya saudara ya. Seperti saya yang tadi cerita ya, saya ini sudah ada dalam pelayanan pastoral untuk hampir 11 tahun. Dan itu berarti saya menghabiskan waktu saya sehari-hari itu untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Saya berikan Anda gambaran 1 minggu ini aja apa yang saya lakukan ya. Jadi minggu kemarin saya baru saja berkhotbah di ibadah bahasa Indonesia. Nah kalau saudara tidak tahu, untuk mempersiapkan satu khotbah bahasa Inggris, saya membutuhkan kira-kira 18-20 jam. Nah itu waktu yang panjang saudara ya. Tetapi untuk khotbah bahasa Indonesia saya butuhkan 4-5 jam lebih lagi. Kenapa? Karena saya lebih pasif berbahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Jadi dibutuhkan waktu yang lama untuk saya mempersiapkan khotbah. Dan kemudian minggu yang akan datang ini saya akan khotbah di ibadah internasional bahasa Inggris yang saya gembalakan. Dan saya akan memulai sebuah seri baru, Kitab Ibrani. Oke, jadi saya juga mempersiapkan khotbah untuk minggu depan. Dan Jumat ini saya akan mengadakan pemuritan untuk semua pemimpin gereja untuk mendalami Alkitab. Dan juga tentunya saya harus mempersiapkan khotbah ini dan merekam khotbah ini. Dan tentu saudara ya, karena ini pertama kali saya berkhotbah di hadapan saudara, saya mau mempersiapkan dengan yang terbaik. Jadi moto saya adalah begini, kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Saya gak mau Anda berpikir waktu dengar khotbah ini, khotbah apa ini, ngawur pol, gak make sense at all. Pastor, ini yang namanya Yosia ini gak usah diundang lagi. Ya. Jadi minggu saya ini selama seminggu ini penuh dengan belajar Alkitab, belajar komentari, baca artikel, dan menyiapkan khotbah. Nah saudara setuju gak bahwa apa yang saya lakukan ini semua adalah hal yang baik? Saya harap Anda bisa melihat hidup saya dan berkata, itu loh namanya pendeta. Itu loh rajin banget belajar Alkitab. Wah itu ciamik pol itu pendeta. Tapi disinilah yang saudara harus mengerti. Sangatlah mungkin bagi saya untuk mendapatkan tepuk tangan saudara sebagai pendeta. Namun Yesus berkata kepada saya, aku tidak pernah mengenalmu. Loh Tuhan, bagaimana mungkin? Bukankah aku sudah mempersiapkan begitu banyak khotbah? Bukankah aku sudah begitu lama mempelajari Alkitab? Bukankah aku sudah melakukan teologi dengan baik? Mengapa engkau tidak mengenal aku? Jawabannya begini, karena saya melakukan itu semua bukan untuk Tuhan, namun diri saya sendiri. Saya melakukannya karena saya ingin menjadi pendeta yang baik. Saya ingin menjadi pengkhotbah yang bagus. Saya ingin nama saya dikenal. Saya ingin orang menyukai saya. Jadi pada ujungnya semua yang saya lakukan bukanlah karena saya mencintai Tuhan, tetapi karena saya sedang mencari ketenaran, saya mencari kemuliaan untuk diri saya sendiri. Jadi sangat mungkin untuk saya untuk menjadi pendeta terbaik di tahun 2021, namun pada saat yang bersamaan saya tidak memiliki hubungan pribadi dengan Yesus. Dan yang sangat berbahaya adalah begini, saya bisa menipu diri saya sendiri dengan berpikir bahwa karena saya sudah melakukan A, B, C, D, E untuk Tuhan, saya adalah murid Kristus. Dan inilah jenis kekristenan yang sedang ditegur oleh Yesus melalui perikop ini. Jenis kekristenan yang terlihat baik di luar, namun kosong di dalam. Jadi kalau begitu, bagaimana cara kita membedakan antara murid Kristus dan murid palsu? Yesus berkata kepada kita begini, lihat buahnya. Jangan melihat karunia, tapi lihat buah. Anda harus mengerti ini. Karunia adalah apa yang Anda lakukan. Buah adalah siapa Anda. Yesus berkata bahwa Anda akan tahu apakah pohon itu sehat atau tidak dari buahnya. Jika pohon itu menghasilkan buah yang baik, maka pohon itu sehat. Tetapi jika pohon itu menghasilkan buah yang tidak baik, maka pohon itu tidak sehat. Nah, pohon yang tidak sehat mungkin bisa bersikeras bahwa mereka sehat.
Tetapi jika buahnya tidak baik, maka kita tahu bahwa pohon itu tidak sehat. Jadi buahlah yang menentukan apakah pohon itu sehat atau tidak, bukan perkataan mereka. Nah, apa itu buah? Di Galatia 5 ayat 22-23 berkata begini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi saudara, Anda bisa memasukkan karunia, tetapi Anda tidak bisa memasukkan buah. Si buah itu berasal dari dalam keluar. Buah yang baik adalah hasil kepenuhan di dalam saudara dan saya. Anda menghasilkan buah yang baik karena Anda sehat di dalam. Dan inilah perbedaan antara murid palsu dan murid Kristus. Murid palsu melakukan dari luar ke dalam, sedangkan murid Kristus melakukan dari dalam keluar. Murid palsu mengatakan gini, aku sudah melakukan A, B, C, D, F untuk Tuhan, maka dari itu Tuhan akan memberkati aku. Murid Kristus berkata, Yesus sudah melakukan segalanya untuk aku, maka dari itu aku akan memberikan hidupku untuknya. Dari luar kelihatan sama persis, dari dalam sangat berbeda. Yang satu keluar dari kekosongan, yang satu keluar dari kepenuhan, yang satu mengetahui begitu banyak tentang Kristus, yang satu dikenal oleh Kristus. Dan ujian utama dari kekristenan bukanlah seberapa berkarunia Anda, tetapi seberapa berbuahnya Anda. Dan kita lihat ke kontras yang ketiga, yang terakhir. Penampilan atau fondasi. Ayat 24-27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi perumpamaan yang terakhir ini Yesus sedang membuat poin yang sama. Ada dua orang pembangun yang membangun rumah yang identikal. Dari luar terlihat sama persis. Seorang pengamat biasa tidak akan bisa membedakannya karena mungkin bentuknya sama, furniturnya sama, dan dalam cuaca yang baik keduanya sama-sama aman. Perbedaannya bukan pada penampilan tetapi pada fondasi. Satu dibangun atas pasir, satu dibangun di atas batu. Dan inilah gambaran antara murid palsu dan murid Kristus. Penampilannya sama, tetapi fondasinya berbeda sekali. Dan inilah masalahnya. Gak ada satupun orang membangun rumah yang dengan kesadaran bahwa rumah itu akan hancur. Orang yang membangun rumah di atas pasir tidak menyadari bahwa rumahnya itu sangat rapuh. Mereka menikmati rumah mereka di tepi laut. Yang membedakan adalah ketika badai datang, disitulah kelihatan kualitas pekerjaan pembangun itu. Karena rumah yang di atas pasir akan hancur, tetapi rumah yang dibangun di atas batu tetap kokoh. Saudara mengerti ini? Bukan waktu yang baik yang membuktikan apakah Anda adalah murid Kristus atau bukan. Bukan musim di mana segala sesuatu berjalan sesuai keinginan yang menunjukkan apakah Anda sehat atau tidak. Adalah ketika segala sesuatu berjalan tidak sesuai dengan harapan Anda yang membuktikan apakah Anda adalah murid palsu atau murid Kristus. Ada ketika kehidupan menampar wajah Anda yang menunjukkan apakah Anda kosong atau Anda penuh di dalam. Badai yang menentukan, yang mengungkapkan fondasi Anda. Jadi kalau ketika badai datang dan kemudian saudara marah kepada Tuhan, Tuhan kenapa kau izinkan ini terjadi, dan saudara meninggalkan Tuhan, itu hanya membuktikan bahwa selama ini fondasi Anda ternyata pasir dan bukan batu. Dan ini yang terjadi kepada saya di tahun 2009 ya. Di bulan Juni tahun 2009, saya didiagnosa terkena leukemia. Setelah lulus sekolah Alkitab selama 5 tahun di Dallas, hal pertama yang terjadi kepada saya begitu saya kembali ke Sydney adalah saya terkena kanker darah. Dan saya marah kepada Tuhan. Saya mempertanyakan, Tuhan, mengapa engkau memperlakukan aku seperti ini?
Karena saya merasa saya adalah orang Kristen yang baik. Saya lulus dengan nilai yang baik dan saya siap melayani Tuhan sepanjang waktu, sepenuh waktu. Dan saya marah dan saya meluapkan kemarahan saya kepada Tuhan di rumah sakit. Dan saya ingat, Tuhan begitu sabar dengan saya. Suatu malam di rumah sakit, Roh Kudus berbisik kepada saya, Yos, mengapa kamu melakukan semua yang kamu lakukan? Kamu berkata kamu melakukannya untuk aku. Apakah benar demikian? Atau apakah kamu melakukannya untuk dirimu sendiri dengan menggunakan aku? Dan itu seperti ada halilintar yang tiba-tiba menyambar saya. Karena untuk pertama kalinya saya sadar bahwa saya tidak mencintai Tuhan. Saya mencintai diri saya sendiri menggunakan Tuhan. Saya bukanlah murid Kristus, saya adalah murid palsu yang hidup untuk diri saya sendiri. Dan badai kanker menunjukkan kepada saya bahwa saya membangun hidup saya di atas fondasi yang salah. Dan ini yang terjadi, dan saya berharap kalau itu saudara, saya berdoa dan berharap bahwa Tuhan akan mengizinkan badai datang ke kehidupan saudara saya untuk menunjukkan kepada saudara dan saya apa fondasi saudara dan saya. Karena kalau fondasi kita adalah pasir, hal yang terbaik yang Tuhan izinkan terjadi adalah untuk mengungkapkannya. Karena akan tiba suatu hari di mana badai yang dahsyat akan datang dan saudara dan saya akan berdiri di hadapan Tuhan sebagai hakim tertinggi kita. Namun di saat itu sudah terlambat. Di saat itu pilihannya adalah kita sudah membangun di atas fondasi yang benar, atau Tuhan akan berkata kepada kita, enyahlah dari hadapanku, aku tidak mengenal kamu. Tetapi kalau hari ini badai datang dan Tuhan izinkan rumah kita hancur dan kita menyadari bahwa fondasi kita pasir, belum terlambat. Masih ada kesempatan bagi kita untuk membangun rumah kita di atas fondasi yang benar. Kalau gitu pertanyaannya, bagaimana cara kita membangun rumah kita di atas fondasi yang benar? Dua hal dan saya selesai. Pertama, bangunlah rumah di atas batu. Apa itu batu? Batu adalah rock. Kalau kita sudah berkata, oh gampang. Kalau gitu aku tak pamit sama Pastor Paulus dan Pastor Nelly dan tak pindah ke gereja rock. Nah, bukan itu jawabannya saudara ya. Batu di sini bukan gereja, rock. Tapi batu di sini berbicara tentang Yesus Kristus. Di Matius 16, Yesus berkata bahwa dia adalah batu karang. Jadi yang perlu kita lakukan adalah membangun hidup kita di atas batu karang. Nah, ini kelihatannya mudah untuk dikatakan, tetapi ini sukar untuk dilakukan. Karena untuk membangun hidup kita di atas batu karang, di atas Yesus Kristus adalah untuk mengatakan begini, bahwa identitas kita hari ini ditemukan dalam Kristus. Kita tidak lagi membutuhkan validasi orang di sekitar kita. Aku tidak perlu lagi perform karena Kristus sudah perform untuk aku. Sama sekali tidak ada hal yang baik dalam diri aku, tetapi aku tahu bahwa Kristus sudah melakukan semua untuk aku. Karena itu, kalau sudah perhatikan khotbah di bukit dimulai dengan sebuah statement yang keras. Dia berkata gini, Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Jadi miskin di hadapan Allah ini bukan berarti saudara kere. Miskin di hadapan Allah di sini berarti bahwa gini, saudara menyadari bahwa tidak ada satupun yang saudara bisa lakukan untuk mendapatkan kebenaran dan penerimaan dari Tuhan. Saudara bangkrut secara rohani, sehingga saudara berharap sepenuhnya kepada Kristus. Aku bangkrut, tetapi Kristus kaya untuk aku. Aku seharusnya tidak diterima, tapi Kristus sudah mati buat aku. Kristuslah hidupku. Masa lalu Kristus adalah masa laluku. Masa depan Kristus adalah masa depanku. Jadi saat ini identitasku bukan ditemukan dari performaku, namun performa Kristus. Dan saat ini juga, karena Kristus, aku dicintai, diterima, dihargai, dan disenangi oleh satu-satunya sosok di alam semesta yang pendapatnya aku perhitungkan dan pendapatnya bertahan selamanya. Aku sudah menerima keputusan terakhir. Yesus menerimaku. Aku dikenal dan diterima oleh Kristus. Itulah artinya untuk membangun hidup kita di atas batu. Dan yang kedua, dengarkan dan lakukan perkataan Kristus. Dengan kata lain, tidak cukup bagi kita untuk menjadi penggemar. Kita harus menjadi murid. Bukan hanya pendengar firman, tetapi pelaku firman. Jadi kalau Anda berkata hari ini, saudara dan saya, kita
percaya kepada Kristus tapi kita tidak mentaati firman-Nya, kita sedang menipu diri kita sendiri. Kita sedang membangun rumah kita di atas pasir. Jadi pertanyaannya hari ini adalah gini, apakah saudara mentaati firman Tuhan? Apakah saudara memiliki fondasi yang benar atau saudara hanya memiliki penampilan yang benar? Apakah Anda membangun rumah Anda di atas pasir atau di atas batu? Dan membangun rumah di atas fondasi yang benar tidaklah mudah. Dibutuhkan usaha yang keras. Kalau saudara bicara dengan konstruktor, mereka akan memberitahu saudara bahwa untuk membangun fondasi dibutuhkan waktu dan usaha yang jauh lebih berat daripada membangun gedung pencakar langit yang terlihat. Pekerjaan membangun fondasi tidak menyenangkan. Seringkali pekerjaan ini tidak terlihat. Namun ketaatan atas firman Tuhan yang tidak terlihatlah yang memungkinkan Anda untuk tetap kuat sewaktu badai datang. Kekuatan dan stabilitas Anda sebagai murid Kristus terletak pada fondasi Anda. Jadi begini, peperangan dan pekerjaan murid Kristus tidaklah dilakukan di atas panggung, tetapi di tempat yang tidak terlihat. Saya akan tutup dengan ini. Ini inti dari semua perbedaan yang Yesus berikan. Yesus sedang mengatakan kepada kita, ambil pilihan. Ada dua pilihan. Pilih. Apakah Anda seorang murid palsu? Apakah Anda seorang murid Kristus? Apakah Anda masih mengandalkan diri Anda dan kekuatan Anda sendiri? Atau apakah Anda mengandalkan Kristus dan performa Kristus sebagai batu karang Anda? Apakah Anda seorang penggemar? Atau apakah Anda seorang murid? Dan Yesus memberitahu kita mana pilihan yang benar. Dia berkata gini, masuk ke jalan yang sempit. Karena disitulah satu-satunya jalan menuju kehidupan. Dan kabar baiknya Yesus tidak hanya berkata kepada kita masuk ke jalan yang sempit. Tetapi Yesus yang begitu agung, yang begitu besar. Dia mengecilkan dirinya sendiri. Dan mengambil rupa sebagai manusia. Dan dia masuk ke jalan yang sempit itu. Dan dia mati di jalan sempit itu. Sehingga sewaktu saudara dan saya masuk ke jalan sempit itu. Yang kita temukan bukanlah kematian. Tetapi jalan itu membawa kita kepada kehidupan. Karena Yesus sudah memberikan nyawanya bagi kita dan mati di jalan itu. Dan pagi hari ini, siang hari ini, jika saudara belum menemukan diri Anda di jalan yang sempit itu, ada undangan dari Yesus. Mari masuk ke dalam jalan yang sempit. Hari ini, akui kebangkrutan rohani Anda. Akui rendahkan diri Anda di hadapannya. Dan terima kerajaan Allah sebagai pemberian. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk waktu yang baru saja kami ambil untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, perkataanku terbatas, tapi firman-Mu tidak terbatas. Dan saat ini juga Tuhan, Engkau sedang berbicara kepada hati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dan kalau memang kami membangun rumah kami di atas fondasi yang salah, bangunkan kami, ingatkan kami. Dan biarlah pagi hari ini, siang hari ini kami mengambil keputusan yang benar. Kami mau membangun hidup kami di atas fondasi yang benar, di atas batu karang-Mu, Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan kehidupan kami Tuhan hari ini. Kami mau berkata kami gak mau menjadi murid palsu. Tapi kami mau menjadi murid Kristus. Kami mau memiliki motivasi yang benar untuk melayani Engkau. Kami mau melayani Engkau, mengasihi Engkau. Karena Engkau sudah terlebih dahulu melayani kami dan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Pakai perkataanku yang terbatas ini untuk mengungkapkan kebenaran yang tidak terbatas. Roh Kudus, lanjutkan pekerjaan-Mu. Ubah kami. Sehingga semakin hari kami menjadi serupa dengan pribadi Yesus Kristus. Amin. Deklarasi Pentakosta ketiga. 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia, penuh Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya! 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 Kami mengangkat kedua tangan kami
Biar berkat kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan anak yang tunggal Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kami, Immanuel, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kami akan tetap setia di dalam nama Yesus. Semua yang percaya berkata, amin.